Oke, selanjutnya di terowongan Smart Tunnel Cyberaya, mereka itu berlawanan dengan Neonimus. Tapi ada satu hal menarik ya. Harusnya memang mungkin movie ini bisa selesai lah ya, bisa selesai dengan cepat kalau Ali dia mendengarkan AI dari Satria tersebut. Jadi pada dasarnya Ali itu memang agak-agak bebal sedikit lah ya. Mm-mm. Jadi dia tidak terlalu bisa memanfaatkan 100% potensi dari Satria ini sendiri. Turut oke lah untuk senjata-senjata perlawanan dia memang bisa agak maksimal, cuman dengan artificial intelligence dari Satria itu sendiri, Ali tidak bisa memaksimalkannya dengan baik. Oke. Jadi ketika Satria dia bilang, saya bisa melacak lokasi dari Neonimus. Itu Ali itu langsung abaikan aja. Dia langsung main fokus. Sebenarnya main fokus bisa langsung itu Neonimus dihajar. Tapi karena Ali tidak bisa memanfaatkan 100% teknologi dari Satria, terutama di bagian artificial intelligence ya makanya movie ini ada. Dan ya, jadi setelah berlawanan di Cyberaya Smart Tunnel nih, itu Alicia ada melihat sedikit masa depan lagi. Bukan masa depan, sebenarnya kemungkinan lah ya, kemungkinan masa depan yang akan terjadi dengan Iris kalau Ali ini memang lagi kena masalah dengan Neonimus. So, Neonimus ini dia berhasil tangkap Ali, tapi Ali ini berhasil diselamatkan oleh Alicia. Gara-gara apa? Gara-gara Alicia bisa melihat masa depan. Nah, setelah Alicia menyelamatkan Ali, ini Neonimus nih karena dia nggak pernah dianggap ancaman yang serius sama Mata. Oke. Jadi memang kekhawatiran dari para ketua teras dan lain sebagainya itu memang terbukti benar. Jadinya Neonimus berhasil melepaskan cara untuk kabur yaitu membanjiri Smart Tunnel Cyberaya. Mm. Dan disitulah Ali sebenarnya bisa untuk mencegat Neonimus. Tapi masalahnya karena terowongan Smart Tunnel Cyberaya ini ditutup pintunya, Alicia harus menggunakan override mode untuk membuka pintunya kembali. Nah, Ya. disinilah suatu hal yang ini, suatu hal yang memang kayaknya belum terbiasa dengan Alicia, yaitu adalah ketika dia menggunakan override mode, Alicia ini memang rasanya bukan pengguna yang cocok-cocok amat gitu ya dalam menggunakan override mode. Setuju tak? Saya rasa Halo? kalau kata kalau Alicia guna override mode, okey lah, tak ada masalah. Cuma dia first time kan guna override mode untuk cubakan diri dia. Dan kalau ikutkan pada ni, memang kalau pada sudut penceritaan dia tu, sepatutnya Ali dah boleh lawan si Mangkuk Ayun tu dah jatuh dekat laut dah, dekat air dah. Tapi sayangnya dia kena selamat Alicia selepas dia pengsan. So bila pengsan, Iya. yang paling best, scene yang paling best yang abaikan sangat-sangat suka bila masuk Bollywood. Ada lagu kau ya. Dan bila masuk kat situ tu, dia macam filem Superman ke Spiderman ke apa ke kan. Bila tahu isyarat daripada ejen bakar yang Alicia pengsan sebab terlalu banyak guna override mode ataupun tenaga kuasa dia, Ali pun datang dengan air secepat mungkin kelajuan tinggi. Ali angkat Alicia tu terus bawa keluar untuk selamatkan dia. Time tu hujan tak silap. Dan scene tu adalah Iya. scene yang paling best dan sebab itulah kenapa orang selalu tengok Ejen Ali dekat Power Gun sebab scene itulah paling kuat sekali. Iaitu Tapi abaikan bagi suka. aku itu bukan Abang scene tengok-tengok yang macam best, ni tapi scene ingat. yang detail lah ya. Scene yang detail. Ya, sebab kita tak nampak dia masa bila nak angkat tu dia cup laju. So kita tak nampak. So bila dia buat slow video sap naik jalan, oh orang semua suka. Wah, ini yang suka ni. Masa tadi lah Malang Gala tu, masa tengok Ejen Ali tu, tengah Saya lebih excited suka sebelah. adegan di Cybertopia. Cybertopia. Sebenarnya nanti kita akan cerita Cybertopia nanti. So next seterusnya selepas itu kejadian. Seterusnya setelah Ali bisa selamatkan Alicia dan Neonimus berhasil kabur, di situ mereka diawasi oleh Dos dan Tres. Oke, sebelum itu Rizwan ini memang ada
melacak Neonimus lah ya, dengan orang-orang yang udah pernah terlibat atau bekerja sama dengan Numeros dan lain sebagainya. Jadi bidak-bidak Zero ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki masalah terhadap cyber raya ataupun mata. Oke. Dan ini selanjutnya lah ya. DOS dan Trace ini berhasil lah ya mengambil satu sampel dari robotnya Neonimus untuk diteliti. Nah, tapi menariknya di sini adalah semua musuh yang pernah Ali tumbangkan atau mata punya musuh itu adalah musuh-musuh yang memiliki dendam atau sakit hati terhadap cyber raya ataupun mata. Just basic lah ya. Semua musuh dari Agent Ali musim 1 sampai musim 3 itu adalah orang-orang yang memiliki sakit hati terhadap cyber raya ataupun mata. Bahkan Neonimus sendiri, setelah identitasnya diketahui, Neonimus ini nama aslinya adalah Mus. Jadi dulu Neonimus ini, dia ini adalah mantan agent yang ternyata dia ini bisa dikatakan bermasalah lah ya. Bermasalah. Oke, dan dia itu adalah calon agent muda. Oke. Nah, dia dendam kepada Ali kenapa? Karena Ali itu rebut posisinya. Jadi karena agent Mus ini bermasalah. Oke. Dan agent Mus ini juga hacker yang sangat pandai. Jadi dia itu bisa melarikan diri dengan cepat lah ya. Kurang lebih begitu. Nah, agent Mus ini dia itu digantikan dengan Ali. Setelah Ali itu dapat Iris, karena mata itu memang suka banget sama Iris dengan konsepnya project dia bagaimana. Nah, karena agent Mus ini bermasalah, udah kita keluarin aja dia. Terus Ali ini masuk ke dalam mata akademi. Basically kayak gitu. Jadi sebenarnya agent Mus ini pengen jadi agent mata lah ya. Oke, saya rasa memang agent Mus ini memang memiliki bakat, tapi kalau dilihat dari tampangnya kayaknya Mus ini juga berpotensi jadi next Uno sebenarnya. Iya. Karena kayak cara dia itu terlalu radikal kalau bisa dibilang. Agak barbar ya atau orang. Jujur aja ya. Jadi agak-agak psikopat kalau bisa dibilang ya. Jadi agent Mus ini atau Neonimus ini memang orang agak psikopat. Jadi ya nggak salah sih kalau dia memang agent yang bermasalah gitu. Tapi sebelum dia keluar dari mata, dia sempat sabotage atau hacking sistem dari mata itu sendiri. Jadi kayaknya dia memang ngambil gitu sedikit dari informasi yang mata punya. Jadi dia kembangkan sendiri dari rumahnya. Alright. So, okay. So bila ketua-ketua Trust tu tengok dia punya Neonimus ni buat perangai yang sama, dan masa itulah Ali pula, sorry. Masa itulah apabila diorang dah tahu data-data. Sedangkan agent yang belum tahu apa lagi. Dah agent agent L pun tahu pula benda tu kan. Cepat sangat siap nak tunjuk kehebatan L pandai semua benda itu. Saya paling benci lah dua karakter tu. Tunjuk belagak sangat dia ni. Selepas dia dah tunjuk semua benda tu, scene Alicia pengsan, General Rama pun dia kata ayat yang paling paling jangan ni lah, bikin apa khawatir. So bila Neonimus terlepas. So bila Neonimus lepas tu, Alicia pun bergegas untuk ke sekolah. Tapi Ali duduk dekat kursi masa belajar tu, dan Cikgu Maimunah, betul kan? Cikgu Maimunah kan? Lupa nama dia. Ya, Puan Munah. Cikgu Puan Munah. Dia bagi tahu keputusan peperiksaan, dan iaitu Alicia. Tahu-tahu Alicia tak ada. Dia sama macam perangai Ali, tak datang kelas. Tapi dengan cara elaknya, Puan Munah cari mana Alicia?
Dan Puan Munah tu tanya kat Ali, tanya dia, "Mana Alisha?" "Alisha bagi saya kat sini." Alisha pun dipanggil. Lepas Alisha dah panggil tu, "Maaf, maaf cikgu, saya ada ketugasan pengawas sekolah tadi." Dan Puan Munah pun cakap, "Kamu ingat kamu dah pandai? Ha." Dan seterusnya Puan Munah cakap, "Sasi nombor 3, nombor 4." Selepas Oke, itu itu bagian tidak Alisha penting lah ya. benda tu tak penting. Oke. So Alisha dengan Ali dipandang dua mata yang berbeza untuk memberitahu yang Ali telah pun selamat oleh Alisha yang tersendiri menggunakan suit Satria. Dan ini Selepas kita baru pertama kali di movie 2 ini kita diperlihatkan Jenderal Rama. Dia kan sebagai ayah angkat dari Alicia. Tapi di movie 2 ini kita bisa melihat bagaimana Jenderal Rama dia itu sebagai seorang ayah yang khawatir dengan putrinya. Yang mana ketika Alicia kenapa-napa tuh ketika pingsan dan lain sebagainya tuh jangan bikin apa khawatir gitu. So Itu sosok yang kita tidak pernah ngelihat dari seorang Jenderal Rama pada dasarnya sejak dari musim 1 sampai musim 3. Dan selanjutnya kita diperlihatkan Rizwan yang mana Rizwan ini mengamati kejadian dari Neonimus yang di Cyberraya Spartanol Cyberraya yang mana Neonimus ini memang serangan lain macam. Nah setelah robot dari Neonimus ini track oleh si Trash, sebenarnya Trash itu bukan petarung lah ya. Dia itu lebih kayak orang IT atau orang jago hack dengan komputerisasi lah ya. Jadi kurang lebih Trash ini yang melacak semua hal lah ya. Jadi Trash dia membantu Rizwan dan DOS sebagai orang yang mengamati informasi lah ya, hacking stuff dan mengumpulkan informasi. Nah setelah alat dari Neonimus ini berhasil di track ya, ternyata markas lama dari Numeros yang kita lihat dari musim 1 sampai musim 2 ternyata masih ada benda aktif di sana. Bahkan DOS dan Trash yang udah lama ikut Uno, mereka tuh baru kan markas sudah diledakin. Kenapa masih ada ruangan aktif? Ruang aktif di mana, Cok? Nah, gitu. Nah, selanjutnya Meka. Mata. Sekejap. Oke. Sekejap. Itu yang scene yang kemuncak nanti. So, saya abaikan sambung bukan bahagian Meka. Itu Meka dah masuk scene bahagian dah masuk ke peringkat akhir. So, memang kita nak percepatkan masa dia. First, kalau korang perasan semasa Puan Munah dah bla 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 semua tu, tiba-tiba Ali tanya Alisha. Alisha tanya Ali. Bila Alisha tanya Ali, kamu ada rasa sakit kepala ke ataupun lawyer kan? So, apabila dia tanya soalan yang benda tu, Ali dengan senang hatinya sambil makan sate ikan ya, sate ikan. Dekat sekolah kita orang akan ada sate ikan. Memang berbola ikan kecil ni je. Kalau mereka tahu yang itu adalah sate ikan. Mereka pernah makan tak? Makan. Tak. Bukan. Dia sate ikan dekat Malaysia kita orang panggil ada sebutannya tapi tak ingat. Kita orang panggil nak paling senang sate ikan. Sebab sate ikan ni adalah satu makanan Malaysia ada. Sebab dia kalau ikutkan kita ada sate Malaysia, kita ada daging, kita ada ayam. So semuanya sama. Tapi dekat Malaysia ni kalau waktu sekolah kita orang balik, kita orang akan makan sate yang paling sedap benda tu. Letak sos cili kita dalam tu, sos cair. Memang paling sedap lah. Selepas Alisha tanya semua ingat sikit macam mana. Lepas tu Ali dengan Alisha and then dia jumpa apa ayat dia ni ada ayat tu Alisha macam otak kau tak boleh pakai. Mungkin Ali pun tanya soalan yang benda yang berbeza. Dia kata mungkin otak kau terlalu stres kot. Mungkin Iris pun tak boleh nak membaca fikiran kau sebab tak ada relax lah ya. Orang terlalu fokus, relax. Lanjutkan. Selanjutnya setelah perdebatan kecil itu mereka tuh sampai depan rumah Ali, tapi Ali lupa kalau itu ada
kegiatan belajar bersama dengan Victor dan Sasi. Nah, saya itu Ali ngeles lah ya. Ini kok ada Alicia di sini. Ditanyain kan sama Victor dan Sasi kan ya. Oh, buset, ada Alicia di sini. Jarang-jarang tuh orang bisa muncul ke permukaan. Nah, ya udah dia bilang lah, karena Ali bilang Alicia itu tipikal orang yang tidak rileks, ya udah, yuk kita belajar bersama. Nah, di rumah Victor itu kompor lah ya, kompor bagaimana dengan Ali dan Alicia itu sindiran ke fans sebenarnya. Dan kemudian mereka main game 2v2 detektif jebak. Awalnya Ali dan Alicia nih kalah, tapi setelah Alicia yang diajari oleh Ali akhirnya bisa sampai membuat Sasi trauma, dan disitulah part favorit lagu Teman Sejati ini keluar. Kalian boleh lihat klipnya di YouTube. Nah, setelah kegiatan belajar bersama ini selesai, Alicia ini menikmati suasana di mana belajar bersama ini ternyata menyenangkan, dan kayaknya Alicia itu tidak pernah, ya memang nggak pernah merasakan hal yang seperti itu. Di mana Alicia ini pengen lagi belajar bersama dengan mereka. Tapi di sinilah semuanya berubah. Dimana ketika Ali bilang, oh saya besok ada training dengan Satria. Nah, Alicia nih pengen lihat gitu kan, karena kata Jenderal Rama, ada project Satria ini memang lagi nggak bagus untuk Ali gitu kan ya, karena kegagalan misi dengan menangkap Neonimus. Kemudian setelah Alicia kan neuro. Nah, setelah dia lihat statistik Satrianya Ali, neuro dia statistiknya kecil. Nah, Alicia nih mengajarkan Ali bagaimana caranya berpikir seperti agent Tekno. Nah, Tekno itu memang kekuatannya di otak pertama. Tekno itu di teknologi, Combat di penyerang, Inviso itu sebagai assassin atau intel. Ya samalah, L juga kayak gitu lah. Nah, kemudian setelah training bersama gitu kan ya, Ali diajari dan lain sebagainya, Ali ini mulai naik statistiknya. Nah, disinilah ada bencana lagi di mana Neonimus menyerang Cybertopia. Cybertopia itu kayak tempark lah ya di Cyberaya. Nah, di sini karena kegagalan lanjut dulu. Lupa. Mengenai Cybertopia, ramai terfikir Cybertopia ni datang dari mana ni? Untuk maklumat semua dalam subscriber kat channel tu kali ni, Cybertopia ni sebenarnya diinspirasi oleh bukan saya ya. Cybertopia ni kalau kau perasan daripada kau tengok daripada sudut yang mata tajam, sebenarnya adalah 100% daripada Genting Highlands. Lokasi sebenar Genting Highlands. Kalau mereka tak merasa pergi Genting Highlands, mereka kena pergi. Apa tadi namanya? Genting Highlands. Genting Highlands. Yes, Genting Highlands. Genting Highlands tu berada dekat Pahang. Macam kalau nak pergi Genting Highlands, kita orang sepadang Batangkali, Kuala Selangor. Hulu Selangor, sorry. So, memang kawasan tu sejuk dan kawasan tu memang ada taman tema. Cuma kawasan tu ada pusat perjudian lah. Kawasan-kawasan tu memang bahaya sikit. Kawasan tu memang tak sesuai. So, kalau tengok pada sudut tu memang nampak Genting Highlands punya konsep. So, dia ambil idea tu, dia ambil idea tu dan dia animation kan dia sama macam local Genting Highlands punya Malaysia punya. So itulah yang mana yang tak tahu yang Cybertopia tu adalah diinspirasi daripada Malaysia dekat Pahang, iaitu Genting Highlands. Korang boleh type website tu, cari Genting Highlands kat situ, memang ada location yang asal. Saya lebih suka watak Alicia yang pakai pemakaian baju baru. Mengangau Genting Highland, mengangau dalam hall. Ini Alicia ke ni, lain macam. Itu yang paling favorite lah watak Alicia ni, yang digemari oleh laki-laki semua. Bukan saja kanak-kanak, dewasa pun ada, bapa-bapa pun ada juga. Ini orangnya satu nih. Saya dah lama minat Alicia berkumpul dalam file kat sini. Orang yang baru masuk baru nak start minat Alicia.
Yang abaikan ni yang bertahun dah simpan collection Ejen Alisha lagi. Bukan Ejen Alisha je, Ejen Ali pun simpan lagi tahu. Orang yang baru nak bertindak, mau mengumpul tu, kumpul dah sekarang. Alright, seterusnya Meka. Oke, seterusnya di mana Neonimus ini mengancam Cybertopia. Nah, karena Agent Amir dan El ini memang orangnya langsung, aduh, ini masalah lagi jangan sampai Data Otman tahu gitu kan ya. Mereka tuh kirim pasukan skala besar lah ya ke Cybertopia. Yang mana meskipun skalanya besar gitu, tapi ya Neonimus berhasil melumpuhkan semua skuadron dari mata ini, yang membuat Jenderal Rama khawatir dengan Alicia. Oke. Dan Jenderal Rama langsung bilang, hantar saya. Itu dia dihalangi, tapi Jenderal Rama kata, halang saya kalau berani. Nah, disitulah Meka Jenderal buat Rama ajak style Ali, macam ambil Satria, Meka, ayo kita selamatkan style semuanya. Langsung. Meka, Itu part yang paling gila. gaya Azman Zulkifli. Halang saya kalau berani. Gaya suara Part yang Azman paling. Zulkifli. Okay, seterusnya Nah, Meka. setelah itu Jenderal Rama dan Ali alias Mama Maju lah ya. Ini Mama Maju ini geng kuat banget sumpah ini. Apa kuat Formasi. Mama Maju nih power lah. Dengan banyaknya skuadron yang dikalahkan oleh Neonimus nih. Cybertopia. Ini satu squad langsung menghajar semuanya gitu tanpa kesusahan. Nah itu General bilang, siapa yang kacau Ica? Jadi Siapa memang kaca Ica? Jenderal King Mama Maju nih memang sayang banget sama Alicia. Mereka Ya. tumbuh bersama dan ya sampai mendengar hal seperti itu memang langsung mode full power lah. Nah di sini yang udah statistiknya naik dengan Satria, dia bisa mengontrol Satria dengan lebih baik. Jadi dia lawan dengan arena detektif jebat yang dipermainkan oleh Neonimus, dia langsung bisa menghajar semua bidaknya Neonimus dan langsung menghajar Neonimus. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin disensor, kalau masuk TV kayaknya bakal disensor, di mana Ali harusnya bener ya, harusnya nggak usah dihalangi sama Jenderal Rama, udah tuh orangnya tembak aja dulu. Jadi ini kita bisa melihat sisi Ali yang marah gitu kan ya, yang mana dia hampir saja menewaskan Neonimus. Itu ditodong, men. Pusing sana sikit. Ali, sudah. Oh. Aku lebih setuju kalau misalnya Neonimus langsung di end di situ. Terus ending cerita kat situ. Okay, so kalau misalnya di apabila end, itu 18%. 8% je. Okay. So kalau kita tengok pada Ali masa dia nak bunuh Anonymous ni, si Babam ni, di mana yang Anonymous ni telah pun dihack oleh Satria, dia guna kat mata dia tu untuk untuk apa sebenarnya kan. Sebenarnya untuk hack tu bukan nak hack dia punya untuk cara dia. Cara dia sangat berbeza. Dia tu Zero punya data daripada Anonymous akan masuk Satria untuk masukkan data dalam tu. Bermaksud betul. Zero punya data akan masuk Satria dan Ali tidak tahu apa-apa. Dan Alicia diramalkan balik di mana Ali Satria membuat kehancuran. Kemungkinan Satria buat menghancurkan semualah kalau senang cerita semua. Dan yes, ada nanti korang akan dengar daripada mereka Mr. X. So lepas tu Ali macam tak puas hati, rasa nak wrestling je budak tu kan. Tapi cara Ali ni adalah satu kawan yang ada Alicia yang kau ikat macam Spiderman tu buat apa? Kau tak rasa sakit ke ketat kepala badan dia? Dan scene tu lah antara scene yang paling best orang layan. Ali masa macam geram sangat dengan Alicia, geram dengan watak Anonymous ni sebab dia pergi ikat Alicia dekat atas. So, itulah momen paling best. Okay, seterusnya Meka. Seterusnya Alicia
Seterusnya Ali, dia resmi jadi agen Satria karena berhasil untuk menangkap Neonimus dan dia dipuji oleh semua agen mata yang ada di HQ. Bahkan disambut baik dengan agen Dayang pun itu sendiri yang memimpin proyek Satria itu sendiri. Nah, disinilah Ali mulai tenar lah ya. Tapi Alicia yang melihat ramalan masa depan ini, dia tuh khawatir lah ya. Itu Irisnya karena bagi Jenderal Rama kayaknya Alicia nih memang ada masalah dengan Iris, jadinya sebagai seorang ayah yang sayang kepada putrinya, yaitu mengambil Iris demi kebaikan Alicia, takutnya kenapa-napa dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Irisnya ditarik. Nah, tapi di situ Alicia dia membuka diri kepada Ali untuk cerita semuanya. Tapi ya karena pada dasarnya juga tidak ada bukti yang Alicia bisa ceritakan kepada Ali, apalagi Irisnya udah ditarik. Dikira Alicia ini memang cemburu. Oke. Karena ya memang gitu kan ya. Siapa yang nggak kesel gitu ya. Alicia tumbuh bersama Mata. Dia dari kecil udah sama Mata. Kemudian ada satu bocah datang, dia dapat facility yang lebih bagus daripada Alicia. Alicia itu harus bekerja keras dulu, tiba-tiba nih ada satu orang nih ya, alias Ali, yang tiba-tiba langsung bisa sejajar dengan dia. Dia orang baru 1 tahun loh di Mata. Alicia itu udah lama. Apa-apa nggak kesel gitu kan ya, mental Alicia ya memang gitu kan. Memang dalam pikiran Alinya begitu. Tapi Alicia pun juga tidak, sebenarnya juga ada yang seperti itu. Jadi ini, tapi memang Alicia karena memang dia sebelumnya nih tidak pernah membuka diri kepada Ali, jadi Ali memang mikirnya seperti itu. Jadi dia memang tidak mau mendengarkan pada dasarnya. Ali ini memang tipikal orang yang berdiri sendiri. Makanya kalau kamu dengar lagu Hanya Kamu, nah itu adalah bagaimana penceritaan Ali di movie 2 ini. Iya. Itu sarkasnya Sero. Ya, yes. kamu tahu. Itu lagu Hanya Kamu itu sebenarnya lagu sarkasnya Sero kepada Ali. Yes. Baca deh liriknya semuanya. So bila tengok Ejen Ali, bila lawan dengan robot yang dia tak tahu yang robot semuanya adalah geng Mata, rakan-rakan Mata HQ tu, dan apabila Ali tertumbuk ya tuan-tuan, tertumbuk Alicia kau, dia tumbuk bapak kesian, tertumbuk, terkena perut, pengsan lah budak tu. Dan itulah antara scene yang paling brutal. Ali pegang Alicia sebab kekalahan, sebab dia dah tertumbuk perut dia. Tertumbuk, wassalamualaikum, terus ending tak ada lagu lah dia. So bila Ali Michael Jackson bilang babi kan. Dan bila nampak je benda tu, Ali bila Alicia dengan Ali pegang tangan dia, sebelumnya Baika ada buat teori yang mengatakan Ali check nadi ke apa, jawapannya tak pun, teori tu mengaga je. So bila Baika cara dia pegang tu memberitahu yang dia tu dah pengsan dan Iris tu terpeng out, dan tibalah keluarnya Zero. Sebab Satria tu dah dikawal oleh Zero-nya sendiri dan dia masukkan Satria tu kepada jasad Alicia-nya tersendiri. Dan kalau korang nak tahu siapakah pengalih suara untuk Zero ni, tidak lain tidak bukan iaitu legenda kita. Yes, Dato' M. Nasir tersendiri. Dialah cameo untuk Agent Ali The Movie tu. Sebab tu, bila Michael fikir kenapa lagu Agent Ali The Movie tu hanya kamu tu keluar first lagu, rupanya saya fikir ni mesti ada benda yang kaitkan dengan filem pelakonnya ni. Bila saya abaikan fikir mesti Dato' M. Nasir ni mungkin jadi villain kot. Lalas betul. Perkataan yang abaikan semua. Thumbnail Hanya Kamu tuh yang di perkataan YouTube. Abaikan tu betul. Bila Abaikan fikir itu di sana hujan ya di Malaysia. Okay, ini dia. So dia start balik. Dia start sekejap. Di Malaysia balik. Hujan. Okay.
Malaysia Di tak Malaysia hujan? hujan kah? Mereka punya tempat hujan? Tak. Ya, hujan di sini. Orang sini panas. Okay, kita sambung balik Apabila Apa? watak steroid yang dimainkan oleh Atik Nasir, bermulalah Nasir sebagai Zero. Okay, so seterusnya mereka, apa yang langkah seterusnya? Adakah nak masuk chapter terakhir? Oke, kita mundur sedikit dulu di mana Rizwan ini dia ke markas Lama Numeros yang dia menemukan ada satu ruangan rahasia yang ternyata itu adalah sebuah jebakan dari Zero dan juga Neonimus. Yang mana untungnya, tapi agak telat lah ya mereka ngabari Ali dan Alicia ini. Jadi permen lollipop yang Rizwan kasih ke Ali di awal film itu ternyata sebuah alat komunikasi lah ya. Nah, pada masa itu Neonimus dia itu dengan gamepadnya itu sebenarnya alat untuk nge-hacking dari seluruh sistem dari mata. Ya. Tapi kalau Satria itu yang ditanamkan di pas Ali lawan Neonimus di Cybertopia. Nah, selanjutnya setelah Ali kalah dengan Zero, itu Rizwan datang untuk menyemangatkan kembali Ali. Neonimus berisik sumpah. Bising betul kalau kata Dos. Nah, untungnya Ali tidak langsung menyerah, jadi langsung aja bangkit untuk menyelamatkan Alicia yang udah diambil aja dengan Zero. Nah, di sini suatu hal yang memang mungkin banyak dibenci oleh para fans tentang Dato Otman ataupun Amir dan El, di mana jadi memang lebih dedikasi kepada Otman ya daripada Cyberaya. Kalau Gans, Dayang, Jin, dan Zain memang dedikasinya terhadap Cyberaya itu gede, tapi kalau Amir dan El itu dia dedikasi terhadap Otman pada dasarnya. Nah, pada saat Mata HQ itu udah diambil alih, Amir udah bilang jalankan protokol pulau. Protokol pulau ini apa? Protokol pulau ini bisa dibilang kalau Mata HQ ini kenapa-napa dan teknologi Cyberaya ini jadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan tuh kayak inilah ya, api itu bisa dijadiin kompor masak atau api ini bisa dijadiin yang bakar rumah lu. Nah, mereka sadarnya api ini kayaknya bisa bakar rumah kita nih ya. Jadi makanya protokol pulau dijalankan. Yang mana semua pilar-pilar yang membangun Cyberaya, Dato Otman, ketua teras, 3 teknokrat, yaitu ayahnya Ali, saya itu siapa lagi ya? 2 lagi itu dibawa ke satu bunker pulau rahasia untuk diselamatkan. Karena pada dasarnya mereka ini lah ya yang pada dasarnya menciptakan Cyberaya, kemajuan Cyberaya itu core-nya itu mereka. Jadi protokol pulau ini adalah protokol yang dikhususkan untuk menyelamatkan core dari Cyberaya. Jadi kalau Cyberaya hancur, mereka bisa bikin Cyberaya kedua gitu. Nah, dari sini Trace itu kan dapat alat dari Neonimus ya. Nah, di situ Ali akhirnya memakai Iris-nya kembali. Nah, kenapa Ali bisa pakai Iris kembali? Pada dasarnya setelah Agent Ali movie yang kedua. Kemarin aku udah tanya Sirkuat ya. Jadi pada dasarnya setelah Ali setelah Ali memberikan file dari Ali alias ibunya kepada Agent Dayang itu berhasil menghentikan bug dari Iris ini, yang mana Iris ini sekarang tidak perlu lock dengan pengguna. Jadi Iris itu bebas dipakai oleh siapa aja. Semua agent. Pada dasarnya semua agent ya. Di garis bawahi semua agent. Jadi Iris ini jadi gadget yang bisa dipakai oleh semua agent pada dasarnya. Okey. Meka. Okey. So, kalau kau perasan apa yang Meka sebut tadi yang berkaitan tentang Iris tu, ramai yang komen dekat Facebook, ada yang berteori macam mana Ali boleh pakai Iris sedangkan Alicia dah detect semua benda tu. So untuk bagi tahu semua, Iris sebenarnya yang telah pun hilang dia punya
dia punya file bug tu dia buang dan masukkan file USB daripada arwah Mak Alia tu, dimasukkan dan buang satu bug tu, masukkan yang baru. So dia boleh guna, maksudnya boleh akses semuanya sekali. Boleh akses macam-macam akses dah boleh guna. Tak kisahlah, contoh saya boleh pakai, contoh Alicia tak okey, saya pakai Iris. Kalau saya tak boleh, pass pada Meka. Itu dipanggil apa saja file bug dia buang, file tu buang, ditukar yang baru. Tapi Iris tu kekal saja. Cuma ramai yang tak tahu sangat, better korang tengok movie satu, okey? Macam mana Iris tu boleh dipisahkan oleh Ali dan macam-macam lagi dan situasi bug of right mood, so dipisahkan. So, korang tengok balik movie satu. Kalau nak tengok movie satu, boleh tengok dekat Tonton website sekarang. Alright? Netflix ada dekat Tonton. Alright? So, seterusnya Meka, adakah scene yang terakhir? Terusnya Ali membuat antivirus untuk melawan Zero dan Satria ini agar bisa kembali semula dengan alat dari Neonimus lah ya. Jadi Ali dengan Iris membuat antivirus lah ya. Nah, sebelum mereka ke Zero punya tujuan, mereka itu sempat manggil bala bantuan, yaitu ketua teras. Yang mana dia hubungin Dayang agar bisa bantuin dong ini untuk kita lawan Satria. Nah, di sini ada satu hal yang sangat mengejutkan. Yang mana perbedaan yang bisa kita lihat antara Dayang dan Gans dan Amir dan El. Yang mana tadi udah saya sebutkan kalau Amir dan El dia lebih berdedikasi kepada Dato Otman karena mereka pada dasarnya orang-orang dekatnya Dato Otman lah ya. Tapi Dayang dan Gans serta Zain dan Jin itu lebih berdedikasi terhadap Cyberaya. Ya. Jadi betul. Kita bisa lihat kedua perbedaan di mana Dayang dan Gans ya takut untuk turun ke lapangan langsung kita lawan gitu kan ya. Tapi tapi Amir dan El lebih mementingkan keselamatan dari Dato Otman. Itulah salah satu visi perbedaan dari kedua ketua teras lama dan ketua teras baru. Itu dia. Dan kayaknya ini nanti aja di belakang lah ya. Alright. Dan lanjut di mana di sini Rizwan, Dostres dan Ali akhirnya melawan dengan Zero itu di tempat awal yang pertama di movie 2 ini. Jadi first battle dimulai di Azurium Finery. Last battle dilakukan di Azurium Finery alias pabrik dari Azurium itu sendiri, pabrik pengelolaan Azurium. Nah, rencana Zero itu apa? Rencana Zero itu adalah untuk membuat bencana alam lah ya, yang pada dasarnya membuatkan tsunami atau letupan tektonik serta vulkanik bawah laut untuk menghancurkan 50% dari Cyberaya. Okay. Ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya ideologi dari Otman yang memang dia itu memang Dato Otman tuh memang lebih mementingkan Cyberaya daripada orang-orang lain. Jadi niatnya Zero, dia itu ingin menghancurkan setengah dari Cyberaya agar bisa penduduk Cyberaya ini tahu kalau pemimpin lu itu tidak peduli terhadap rakyatnya, tapi dia peduli terhadap kemajuan kotanya doang. Jadi pada dasarnya ini Dato Otman dia itu hanya memperalat semua orang gitu. Dia pengen semua orang itu ada di bawah kendalinya dia. Yang mana dia itu pengen kemajuan dari suatu kota ini. Sebenarnya Dato Otman ini kalau bisa dibilang dia punya visi yang bagus lah ya. Dia pengen memajukan suatu wilayah atau suatu kota, tapi caranya terlalu radikal. Caranya terlalu ekstremis ya kalau bisa dibilang ya. Dia pengen kotanya doang maju tapi rakyatnya maju juga, tapi nggak peduli juga dengan orang-orang yang menghalangi gitu, kayak orang-orang sampah, orang-orang buangan. Makanya dia itu nggak pernah peduli sama penduduk pinggiran karena ini sampah yang ini mending gue singkirin loh. Mending gue bahagia dengan kemajuan kota Cyberaya ini dan ekspansinya, dan ya kurang lebih begitu Dato Otman. Jadi Dato Otman nih dia selfish lah ya, dia lebih mementingkan peradaban maju daripada kemanusiaan.
Pada dasarnya itu seperti itu Dato Otman. Dan lanjut di mana perlawanan dengan Zero final battle dimulai, di mana Rizwan, Dostres dan Ali itu berusaha melawan dulu dengan Zero tapi akhirnya gagal, dan Ali ini menggunakan override mode untuk menyelamatkan, untuk menghentikan dari Alicia. Zero. Ya, dia menggunakan Yeah. override mode. Nah, ini satu hal yang menarik di mana dimensi Iris dan dimensi Satria ini suatu dimensi yang berbeda. Meskipun suatu hal yang sama, tapi ternyata berbeda. Jadi Iris ini bisa membobol dimensi Satria, dan Satria pun juga bisa melakukan hal yang sebaliknya. Tapi ketika ini saat Ali masuk ke dimensi Satria, berarti Ali ini bertarung virtual di dalam dimensi Satria itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat setelah itu, setelah mereka kalah, ada bantuan yang datang, yaitu si Daeng dan Gans, tapi mereka kesulitan awal-awalnya, dan akhirnya dibantu juga oleh Amir dan El karena sempat di emotional damage oleh Dayang. Karena bilangnya kayak gini, kalau turun padang pun kecut, mau bagaimana lu jadi ketua teras? Artinya apa bosku? Artinya kalau lu turun ke lapangan aja kagak berani, apa guna lu jadi ketua teras? Maksudnya gimana? Kalau lu turun ke medan tempur aja kagak berani, buat apa lu jadi ketua teras anjir? Gitu. Itu artinya. Jadi memang kita dapat suatu perbedaan lah ya. Tapi ujung-ujungnya Amir dan El membantu Daeng dan Gans untuk menghentikan Zero. Nah, di sini kita bisa melihat kekuatan dari Amir dan El, yang mana Amir itu memiliki cyborg robot, cyborg arm yang di kiri, yang itu bisa multifungsi, bisa jadi tembakan, bisa jadi alat gitu kan ya. Nah, kalau El, dia itu memiliki tongkat, tongkat yang mana tongkat cryokinesis. Kalau kamu nggak ada artbook ya? Tak ada. Abaikan memang tak ada. Okey, anggaplah. Okey, abaikan bagi anggaplah sebatang straw. Sebatang straw ni anggaplah ni tongkat. Okey, ya, tongkat tu yang dihias, bisa mengeluarkan es lah ya. Dihias oleh Agent Eva ya, Kak Eva ya. Dihias, design memang lawa. So ini anggap straw ni adalah tongkat. Di mana tongkat ini adalah ada fungsi dia. Bak kata Eva, masa behind the scene, dia kata tongkat ni ada function dia. Boleh letak ais batu. Ais batu pula. Boleh membekukan. Boleh memunculkan es, cryokinesis. Ya. Kuasa dia adalah es je. Kau minta aja AJL. Kalau tak kat rumah buat kenduri tak ada ais batu, minta kat dia ais batu satu. So kuasa L ni kuasa L ni adalah tongkat saja, sebab dia boleh pak ais dia tu. Bila lawan dengan Zero tu memang tak kena. Lawan dengan Zero tak kena. Nasib baik Agent Daya yang paling dahsyat sekali gunakan kuasa tekno dia. Bola dia lagi dahsyat. Nah, di sini selanjutnya ada pertarungan dua sisi, pertarungan in real life dan pertarungan virtual, di mana Ali lawan Zero di dunia virtual. Kemudian para ketua teras Rizwan dan Gans dan Dos, mereka lawan dengan Zero di dunia nyata. Yang mana ya akhirnya yang di dunia nyata ini kalah-kalah juga, dan pada akhirnya karena Agent Dayang ini berhasil mengacaukan sistem dari Satria, akhirnya Alicia yang tadi pingsan bisa sadar kembali dan melawan juga. Melawan ini apa namanya? Kontrol dari Zero. Yang mana di dunia virtual Alicia membantu Ali pada akhirnya untuk melawan si Zero. Nah, ini ada bagian yang saya suka gitu kan ya. Ali pernah bilang pada saat hampir kalah dengan Zero, dia bilang kayak gini. Zero kan bilang jiwa manusia memang rapuh, makanya harus digantikan dengan AI. Tapi Ali bilang, meskipun ada AI, tapi AI tidak bisa menggantikan jiwa manusia itu sendiri. Itu hal yang paling gue suka. Dan pada akhirnya, di sini kita bisa melihat combo maut antara Ali dan Alicia melawan dengan Zero dengan segala kreativitas dan segala macam visualnya mereka. Makanya Alicia yang udah jadi relax, diajari oleh Ali, itu makin jadi power lah sebenarnya. Jadi memang betul lah kata Ali. Alicia ini memang tipe orang yang tidak relax. Makanya Alicia itu memang tipe orang yang
selalu overthinking. Yang mana dia selalu membayangkan sesuatu ke depannya. Nah, ini nih pertanyaan kenapa Alicia itu bisa melihat masa depan. Karena Alicia ini memang overthinking orangnya memang tidak relax. Dia tidak relax dan dia selalu menggambarkan sesuatu. Jadi ke depan ini kenapa? Karena agent neuro dia itu memang didesain untuk berpikir jauh ke depan. Jadi fungsi dari Iris adalah menggambarkan serangan-serangan yang ada di depannya gitu kan ya. Menganalisis suatu kemungkinan yang ada di masa depan dengan otaknya dari Alicia. Dia juga sering membayangkan masa depan. Jadi Alicia yang otaknya itu sangat memikirkan masa depan, neurotiknya, pilar neuronya ini nyala-nyala banget. Jadinya Alicia dia itu bisa meramalkan masa depan dengan Iris. Gara-gara Alicia ini orang yang sangat overthinking dan neuro. Pada dasarnya gitu. Dan pada akhirnya Ali dan Alicia bisa mengalahkan Zero. Tapi disinilah yang membuat Abang Haikal ini kayaknya sakit hati. Dimana Alicia harus berkorban agar Ali bisa selamat. Jadi Alicia mengorbankan dirinya dalam rebooting system atau rebooting system dari Satria. Yang mana membuat Alicia ini jatuh ke dalam void. Kalau divisualisasikan ya. Jadi pada dasarnya tuh Satria dan penggunanya yang ada di dalam Satria itu juga ikut riset. Oke. Zero apakah di riset? Jawabannya adalah tidak. Oke, Zero tuh masih ada. Mungkin ada yang nanya setelah ini. Kenapa Zero tidak juga ikut kehilangan ingatan gitu kan ya? Karena Zero ini hanya orang yang hacking gitu, yang mengambil alih kendali gitu kan ya. Ibarat robot yang pilotnya ini di dalam, dia ikut hancur bersama robotnya. Nah, pilot virtualnya ini dia nggak hancur gitu. Visualisasinya tuh gitu. Kenapa Alicia dia bisa hilang ingatan karena akibat dari sistem reboot dari Satria. Ya, betul. Jadi yang pada akhirnya Mika, sekejap sebelum pengakhiran cerita spoiler talk kali ni, sebab pengakhiran cerita nak habis dah. So kita tengok kalau dah rekod ni dah 1 jam lebih. So kita tambah satu lagi, di mana scene di mana kalau korang perasan kan, ada orang kata scene ni macam Spiderman. Yes, memang 100% Spiderman, cuma dia ubah suai sikit jalan cerita, dia ubah suai dia punya konsep dia tu. Alright, so saya lebih suka konsep yang Wow buat tu, memang nampak sebiji macam Spiderman punya home fight from home. Kalau sebut dia punya cara dia pergi ke empat lokasi, ke 3 lokasi tak silap. Nampak masa Alicia jatuh, Ali panggil, Alicia okey ke? Sekali keluar jump scare, macam jump scare masuk. Wah, ini amazing Watak Agent Alicia. Yang lain semua geng-geng mata. Tapi jujur aja lah ya, kalau misalnya itu bukan hologram gitu yang diganti sama robot gitu kan, visualisasi Ali kan melawan dengan robot-robot mata gitu kan ya. Kalau misalnya Ali itu ditunjukkan visual yang bener Ali lawan agent-agent mata lainnya, gue yakin itu kemarin gue juga ngomong sama itu, kalau kagak diganti tuh visual, itu Agent Ali Movie 2 bakal rating langsung remaja bener 13. Tapi di Indonesia kenanya R13 ya. Agent Ali dia bakal langsung ke mungkin rating yang remaja banget gitu, bukan yang ramah anak-anak, serius. Itu gebuk-gebukan, weh. Itu kalau Alicia tidak diganti dengan visualnya robot, wah. Lah, kacau itu. Kacau mood ya. Okay. So, sakit hati kan lu kalau misalnya tahu kalau itu Alicia yang dilawan. So, saya jujur aja kalau masa scene yang 3 scene tu dah bagi masuk situ,
Ali tertumbuk lagi sekali Alicia ada sebab coba kalau misalnya itu yang visual itu bukan robot, itu visual beneran Alicia. Ya. Apa nggak sadis itu? Lepas tu apa lagi? Lepas tu dia jumpa mak dia, mimpi mak dia. Mak dia rupanya Zero. Itu sedih tuh. Alright. Mahal ni. Mahal ni. Iya, yang Alia. Sekejap Halo. Halo, apa? Ya, aku masuk pukul 12. Nanti aku ni tulis pertukaran shift. Kau kat mana? Putih ada mesej kau tak? Suruh datang tempat Maiden ke apa ke? Malam ni kan? Tak, aku tak pergi sebab aku kena jaga dia, aku tengah mengandung. Okay. Alright, okay. Okay, kita sambung balik. Okay. Tadi ayat apa tadi Okay, kalau misalnya itu visual yang Satria ini bertarung dengan Alicia, itu bukan visualnya robot, itu bakal jadi salah satu adegan paling sadis. Setuju? Visual robotnya itu diganti Alicia, benar-benar Alicia. Itu sadis tau. Okay. Ya? So, last scene terakhir. Enggak, itu jawabannya betul nggak? Betul nggak menurutmu itu bakal jadi adegan yang sangat sadis? Saya rasa bagus juga agenda tu, tapi pada mereka okey lah. Salah satu adegan paling padu lah. Lanjut. Lanjutkan yang terakhir. Selepas Alicia pengsan. Tahu-tahu Ali dapat keputusan yang tinggi. Tahu-tahu jasad Ali dah masuk badan dia dah. Sebab keputusan peperiksaan dia pertama sekali. Okay? Iya. Jadi Ali memang setelah dilatih neurotiknya, dia memang jadi lebih berkembang lah ya. Tapi memang belum 100% maksimal karena ya baru katakan 1-2 minggu lah ya. Jadi Ali ini memang belum bisa maksimal. Kenapa Alicia itu memang lebih potensial daripada Ali yang dikatakan oleh Zero? Karena Alicia memang udah dari kecil dia dididik seperti itu. Alicia di usia dia udah melebihi semua agent mata. Bahkan dia bisa 1v1 mengalahkan Kim itu sendiri. Itu dia. Okay. So lepas tu Ali jumpa Alicia tu, boleh saya sambung Boleh Meka Ya boleh. Okay, lepas tu bising betul lah mesej masuk ni. Lepas tu apabila bising lah ni. Sekejap Okay, kita nanti videonya akan cut Okay, yang pertama apabila Alicia pengsan dan Ali jumpa dia dekat bilik rawatan tu, Alicia masih tak sedarkan diri, dan apabila dia tahu yang Ali nak tanya, dia pulangkan balik Iris yang Ali pinjam kat dia. So Ali pun menangis, dan ayat ni yang paling saya tak boleh tahan, iaitu babak ni. Kau tak nak join ke misi lagi ke? Kau join misi lagi tak lupa ayat dia. Jalankan misi lagi. Jalankan misi lagi ke? So bila dia tanya soalan benda tu, nangis scene tu lah yang paling saya abaikan sebab, tapi cuma tak nangis lah, dia cuma sebab saja. Okay, cuma sebab saja. So jadinya abaikan pun macam sebab betul cerita ni kan. Time tu sebab je tapi tak jadi menangis. Tapi itulah satu momen paling best sekali. Dan apabila Alicia tu sedar dan Ali panggil Ejen Ginta untuk pemeriksaan kesihatan dia, dan
Ali panggil General Rama, suruh datang, suruh tengok kat dia. Tahu-tahu Alisha dah bangun dan dia terus blank. Apabila dia blank, General Rama peluk Alisha yang dia kata, apa sangat risau kamu? Ayo. So benda itulah yang dikatakan momen yang paling dinanti-nantikan lah. So bila saya tengok Abang Ikan tengok benda tu, Ali bro. Ali nak buat yang ni apa best friend. Apa orang panggil ni? Lebih kurang ayat tu lah. So benda tu bila Alisha tak tahu apa benda tu kan. Last scene tu sekali lagi, siapa kamu semua? Alisha pun terfikir-fikir. The good ending is berlakunya Alisha. Jadi Hilang ingatan. kalian yang setelah nonton Agent Ali movie 2, gue saranin ke kalian cek kesehatan lo. Yes. Cek kesehatan kalian. Coba cek dulu kesehatan kalian. Cek kesehatan. Nanti jadi kayak ini. Kata mereka dalam orang sakit hati. Cek kesehatan dulu. Cek kesehatan. Tidak bisa move on dia. Ya. Saya dalam hall tu tak boleh move on dengan Alisha. Tapi jangan risau. Korang jangan risau guys. Kemungkinan dalam movie 3 ataupun season 4, better movie 3 terus. Sebab apa? Dia tak rasanya diorang takkan buang watak Agent Alisha sebab dia satu ikon. Agent Ali dengan Alisha, dia satu ikon satu besar. Tapi macam ni lah. Movie 3 dia ni akan seperti opening gate untuk arc selanjutnya. So, ini video diupload kapan? Apa dia? Ini video bakal diupload kapan? Tapi sebab video ni dah 1 jam lebih lah. No. Video diupload kapan? Tanggal berapa kira-kira? Saya tak pasti sangat sebab tak pasti. Minggu depan ke? Saya pun tak pasti juga. Sebab yang mengedit ni lama sebab Abang video. Kalau ini video diupload setelah tanggal 27. Saya nak cakap macam ni. Untuk Alicia, untuk project movie 3 nih, dia akan macam opening gate lah ya untuk arc selanjutnya. So, Alicia ini memang masih ada, tidak akan dibuang. Cuman Alicia nih mungkin akan sedikit dulu dikurangin porsinya. Mungkin jawabannya betul. Posisinya akan jadi kurang. Jadi kurang lebih yang nanti akan ditambahkan scene-nya adalah General Rama dan Rizwan. Ya. 3 watak ini akan ditempatkan. Si Rasman cakap macam itu. So last credit macam biasa, last credit. Kejap. Saya sebelum selesai. Okay. Mister, saya belum selesai. Dan nanti musim 4, musim yang keempat dia ini masih akan berkaitan dengan movie yang ketiga. Jadi saya rasa Alicia ini ingkatan kembali kapan ya? So, kalau berdasarkan Sir Usama, saya bincang dengan beliau, saya rasa ini movie 3, Alicia ini tak akan dapat ingatannya kembali. Rasanya ya. Tapi kemungkinan selanjutnya lah ya, mungkin di musim yang keempat. Saya rasa movie yang kelima lah. Sebab kita tahu yang Agent Ali, sebab kita rasa kenangan takkan dilupa. Movie yang kelima, movie yang keempat. Movie keempat. Movie 5 guys. Jadi saya rasa antara musim yang keempat atau enggak movie yang keempat lah ya, Alicia ini bisa kembali lagi, atau mungkin kita bisa melihat Alicia yang kayak dulu lagi, mungkin antara segitulah. Jadi kayaknya kalian para penggemar Alicia, gue suruh kalian cek kesehatan kalian. Ini termasuk orang ini nih. Tolong cek kesehatannya. Kayaknya kalian akan melihat Alicia yang kembali normal sepertinya masih agak lama lah. So kalau kalian perasaan tuh post credit, dia kan ada satu hal yang
tentang Alicia yang filenya itu tidak bisa diakses lah ya, harus guna izin ketua teras. Tapi kan kita tahu di akhir, jadi di akhir tuh karena Gans dan Dayang ini pada dasarnya didayang di diskors atau digantung dari ketua teras, alias dia dicopot jabatan kalau dalam bahasa Indonesia. Dia nih jadi udah nggak jadi ketua teras. Nah, Gans yang tidak setuju, dia itu mengundurkan diri bersama Ejen Dayang. Jadi Dayang dan Gans sudah bukan ketua teras lagi. Oke. Ketua teras nanti diganti dengan yang baru. Nah, jadi ini yang menarik karena Dayang dan Gans akan bekerja sama dengan Rizwan nextnya. Kita lihat di post credit. Yeah. Nah, ini yang menarik lah ya. Di post. Jadi movie ketiga, arc selanjutnya nih arc Alicia lah. Aku ada interview dengan Zero sama sudah. Yeah. So next, memang lah, masih berkaitan dengan Zero, masih berkaitan juga dengan Alicia. Next. Ya, so next kita dah habis spoiler talk untuk Agent Ali the movie 2. So kalau kau nak tengok post credit 2 tu, kau boleh tengok. So saya tak nak cerita post credit tu macam mana. Yang dah tengok, pandailah korang fikir macam mana. Tapi untuk pengakhiran video kali ini, thank you so much kepada Blaze Strike X iaitu Meka sudi sama-sama sembang podcast santai kali ini. Podcast ataupun gelarannya lah, podcast sembang santai kali ini. Ini adalah episod yang terpaling lama dalam sejarah kali ini, iaitu 1 jam. Dan jangan risau, video ni Abang akan upload berbahagian sebab video ni 1 jam lebih. So mungkin kau akan tengok rasa bosan. Jadi kemungkinan Abang akan terbahagi kepada bahagian. So korang stay tune video kali ini. Next video project kali ini. Alright. So thank you so much sekali lagi kepada Blaze Strike X sudi daripada Jakarta ya, sebab masa tu Blaze Strike X datang masa malam gala Agent Ali the movie 2. Gala semua datang Indonesia datang. Ya, dia orang pertama datang ke Malaysia. Siap video dia tu yang Meka bertanya Osama Zaid, kalau saya bertemu Osama Zaid, rugi saya kat situ sebab tak sempat. Sebab excited. Abang Haikal ni saya lupa lah sebab saya nak tanya satu hal. Kamu kemarin kemana kok? Kau pulang cepat amat? Oh ya, sebelum saya itu memang baru perasaan lah ya. Kita tuh tidak pernah say goodbye aja. Sebenarnya jadi saya lihat udah pada pulang nih. Nah, saya belum pamitan sama sebenarnya memang nak begitu. Saya belum pamitan dengan Lin, saya belum pamitan dengan saya belum pamitan dengan Abang Fahan, Abang Faisal. Saya belum pamitan itu pada serius. Bahkan dengan Abang Haikal saya juga belum pamitan. Yang saya pamitan tuh cuma dengan Kak Ayu dan Abang Din. Ya. Masa tu tak silap, masa tu Abang Haikal dekat Malaga. Pamitan. Kalau dengan orang wow semua saya pamitan semua. Okay, kalau mereka masih tak perasan lah kenapa Abang Haikal balik awal, sebab esok masa tu Abang Haikal terpaksa opening outlet awal pagi. So itu yang berlakunya member call. Kawan Abang Haikal tu call. Boleh tak masuk pagi? Kena tegas masuk pagi. Kalau ikut kan Abang Haikal masuk pukul 12, kau ada masa lagi. Tapi kena balik awal. Jadi sepatutnya kalau ikutkan Abang Haikal boleh je lama kat situ. Kita yang paling akhir. Aku Abang Din dan Kak Ayu itu kita baru pulang pukul 3 pagi baru pulang. Interview saya dengan Zero sama tuh mulai jam pukul 2. Sebenarnya video tuh 1 jam sebab banyak yang di-cut lah ya. Ada beberapa bagian yang memang tidak boleh dikasih tahu dengan video interview itu, jadi memang aku memang disuruh cut lah ya, tidak boleh. Cut video panjang nanti. Beberapa informasi rahasia. Okay, so sebelum kita pengakhiran ini, sama juga kita beri ribuan terima kasih kepada Blaze Strike X sudi join live kali ini. Sesi rakaman untuk spoiler talk untuk Agent Ali the movie 2. Kepada warga Indonesia, pergi tengok Agent Ali, jangan tengok secara haram, tengok pergi pawagam dekat Indonesia, please tengok secara halal ya. Saya tahu ramai yang nak. Jadi jangan risau. Abang Haikal akan pergi tengok cerita Jumbo. Mereka dah tengok Agent Ali. Kali ni Abang Haikal akan tengok Jumbo.
Tapi Ditunggu sebenarnya reviewnya. sebab abaikan tak boleh tengok jumbo sebab Sunway tak ada. Jadi abaikan terpaksa pergi satu Oh. location iaitu GSC Puchong. Jadi itulah lokasi yang ada kat sana. Sebab Sunway ni dia susah sikit dia nak film-film best. Tu je masalah dia. Sebab dia Sunway, kalau mereka pergi kan, Sunway dia tu memang besar. Memang untuk orang international, orang selayan. Okay, so itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal Channel tu dan juga Sembang Santai Podcast Santai kali ni. Thank you so much yang menonton video kali ni. Jumpa lagi dalam Haikal Channel tu dan next project nanti. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye semua.